Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'da fa ibadallah taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, anandaku para mahasiswa sekalian, kita sudah masuk di pertemuan 13 pada kuliah kita tentang web service dan peranannya pada mobile system. Kuliah ini merupakan lanjutan dari kuliah ke-10, 11, 12 ya. Oke, hari ini kita akan bicarakan web service-nya. Pada pekan lalu di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar membuat API ya. Application Programming Interface dengan metode RESTful API ya, REST API ya. Jadi hari ini kita akan menggunakan API itu dalam bentuk web service-nya sehingga nanti bisa digunakan baik pada mobile system dengan model Progressive Web App ataupun dengan menggunakan langsung dari pemrograman mobile-nya ya. Baik, atau dengan bahasa lain, karena kalau web service itu bisa pakai bahasa apa aja. Baik, sebelum kita masuk ke praktikumnya, kita bahan-bahan sudah saya berikan di classroom-nya. Baik, ini selintas kita akan bahas ini web service apa. Web service itu teknologi yang memungkinkan aplikasi untuk berkomunikasi dan bertukar data ya. Web service bekerja pada protokol jaringan terutama HTTP dan bekerja dengan standar pertukaran data dalam bentuk XML, ini yang lama ya, dengan SOAP-nya Simple Object Access Protocol, atau dengan format JSON pada REST ya, Representational State Transfer ya, atau nanti kalau digunakan ada yang menyatakan RESTful API dan REST aja ya. Oke, ada bedanya itu sebenarnya. Oke, ciri-ciri umum suatu web service itu adalah interoperabilitas, artinya bisa digunakan di berbagai platform atau bahasa pemrograman ya, baik berbeda-beda yang sehingga dia bisa berkomunikasi antar program ya. Contohnya yang sudah sering kita lakukan sebenarnya adalah seperti ketika kita membeli tiket pesawat ya, ada web service di perbankannya, sehingga ketika kita dan web service di perusahaan maskapainya, sehingga ketika kita membayar tiket melalui mobile banking atau internet banking ataupun ATM, begitu kita bayar kita langsung dapat kode booking. Begitu juga yang lainnya, contohnya transfer antar bank ya, atau tidak jauh-jauh pembayaran keuangan akademik di kita di Muhammadiyah, di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, kita menggunakan web service sehingga ada interoperabilitas antara aplikasi perbankan dengan aplikasi kita ya. Oke, ini kemudian berbasis protokol HTTP, memang dia karena di dalam jaringan maka rata-rata berbasis HTTP ya, sebagian besar web service ya menggunakan protokol komunikasi utamanya HTTP. Format data standar yang digunakan yang paling tua adalah XML Extended Markup Language ya. Yang paling baru itu adalah JSON, dan harapan saya Anda semua mulai meninggalkan XML karena dari pengalaman pun di standar perbankan dan beberapa yang lain, walaupun masih ada yang menggunakan XML, tapi sudah banyak yang beralih ke JSON, terutama nanti JSON yang terenkripsi atau menggunakan token ya, enkripsi dekripsi. Oke, baik. Nah, akses ciri yang berikutnya, format akses tadi, format data standarnya XML atau JSON. Kemudian aksesnya jarak jauh, biasanya ini yang bekerja web service itu adalah mesin ya. Jadi ini harus kita perhatikan benar sebelum digunakan, fungsi-fungsinya sudah berfungsi dengan baik ya. Platformnya independen, nggak tergantung sistem operasi, nggak tergantung bahasa pemrograman. Oke, baik. Ini jenis-jenis web service ya, ada Simple Object Access Protocol dengan protokolnya berbasis XML, tidak ada pakai JSON ini ya. Sedangkan REST ini bisa pakai XML, bisa pakai JSON ya. Nah, ini bedanya antara SOAP dan REST. Kemudian ini peranan web service dalam mobile system ya, khususnya untuk mengakses data server, sinkronisasi data, autentikasi, real time komunikasi, integrasi
interaksi dengan pihak ketiga dan pengurangan beban dari perangkat mobile, sehingga salah satunya database-nya tidak perlu disimpan di mobilenya, perangkat mobilenya. Oke. Contoh penerapannya ini yang sudah kita juga rasakan, ada aplikasi cuaca, gempa ya, informasi gempa, informasi cuaca. Kalau di umat muslim ada jadwal sholat ya dari Kemenak ya. Nah itu, kemudian ada aplikasi transportasi online ya, itu juga banyak menggunakan web service. Salah satunya web service dari Google ya, sehingga kita bisa lihat petanya real time, lokasinya. Kemudian aplikasi perbankan ini tadi yang sudah saya sebutkan. Oke. Selanjutnya ini keuntungannya nanti dibaca lagi. Oke. Kemudian ini perbandingan antara SML dan JSON ya. Jadi salah satu ini kemudahannya di JSON ya, tidak mendukung atribut metadata ya. Oke. Kemudian ini kinerja umumnya ya. Lebih cepat prosesnya, sedangkan parsing SML lebih lambat ya, karena membutuhkan analisis tag, tapi formatnya lebih sederhana. Oke. Baik, berikutnya lagi ini kompatibilitasnya ya. Banyak digunakan dalam SOAP ya. SOAP itu, nah sini banyak digunakan di API REST ya. Ini oke. Kemudian ini dukungan kompleksnya. Kemudian dukungan validasi ya. Nah ini validasi JSON skema ya, mendukung validasi penggunaan DTD ya, XML schema DTD. Tapi sekarang di JSON juga ada JWT ya, JSON with token, ataupun juga ada JSON-nya di tidak plain text ya, tidak seperti SML. Sebenarnya bisa aja, SML pun juga sama, bisa dilakukan tidak plain text. Ya, kita menggunakan kemampuan fungsi enkripsi, dekripsi, atau encoding, decoding ya, bahkan obfuscation dan lain-lainnya. Oke. Nah, ini contoh representasi datanya. Kalau SML seperti pakai tag ya, seperti tag HTML. Kalau JSON dia seperti bahasa Java ya, ada kurung kurawalnya, kemudian kolom-kolomnya ada namanya dan ada value-nya di masing-masing kolom ya. Baik, itu kemudian kasus penggunaannya ini ya, baca aja. Kemudian ini kapan menggunakannya ini ya. Jadi JSON nggak dipakai di SOAP ya. Yang pakai SOAP adalah SML. Oke. Baik, kita mulai praktikumnya. Nah, ini contoh nanti kita masuk ke data wisuda ya. Baik. Untuk itu kita akan coba buat dulu ya di aplikasi online. Baik, silakan koneksi ke infinityfree.com, kemudian silakan login dengan akun Anda ya. Baik anandaku semua, setelah kita login di Infinity Free, jangan lupa masuk ke akunnya. Kemudian kita seperti biasa, kita cek dulu database-nya di MySQL database supaya kita memudahkan membuat kolom-kolomnya ya dan lain-lainnya. Oke, baik, kita lihat di sini ada database wisuda ya. Kita buka phpMyAdmin-nya sehingga terbuka di tab baru. Kita buka, nanti kita akan buat pertama untuk mengentry program studi ya, program studi, strukturnya ada kode prodi dan nama prodi. Baik, kemudian kita kembali ke tab tadi sebelumnya, kita masuk ke home, ke bagian home-nya ya, ke bagian home-nya nih. Kemudian kita buka file manajernya, terbuka tab baru, kita buka htdoc-nya, mirip kayak di SAMPP ya. Oke, kita lihat input prodi ya. Nah, ini API yang kita buat lalu ya. Sekarang kita akan buat web service API-nya untuk menginputkan data ke sini ya. Keamanannya hanya pada ada tidaknya variabel submit. Jadi kalau ada variabel submit maka dia sudah bisa menyimpan ya. Nah, boleh nanti ditambah dengan pengujian tokennya dari submitnya apakah sama atau tidak dengan data yang dibutuhkan ya. Baik. Nah, ini pakai submit ya, dan nanti ada variabel kode prodi dan nama prodi sama dengan kolomnya ya. Baik, oke.
Nah, untuk memudahkan ini, maka kita buka satu tab lagi. Kita menggunakan W3 Schools ya, supaya mudahnya, dan kalian tidak payah mengetik ya. Oke, kita buka W3 School Forms. Kita akan mengambil sebagian kodenya dengan cara bukan ininya ya, nanti justru ini dibuat dengan aplikasi lain formnya. Kita akan mengambil struktur awalnya saja, dari mulai judul forumnya, static form itu sampai ke awal HTML-nya. Ini kita copy kembali ke file manajernya. Ini kita tutup dulu, kita buat file baru ya. Kita buat file baru, form input prodi ya, form input prodi. Form input prodi. Oke, .php. Ya, oke. Nah, ini kita akan buat. Nah, kemudian kita pastekan di sini. Oke, sehingga ada struktur awalnya. Variabelnya biarin kosong karena nanti kita buat dengan yang lain. Kemudian bagian bawahnya kembali kita ambil. Kalau ini kita ambil tinggal penutup dari kontainernya ya, kelas kontainernya. Oke, dan HTML-nya. Oke, ini kita paste di sini. Oke, selesai. Nah, ini baris 14-nya kita buat dengan aplikasi lain. Silahkan buat tab baru ya. Oke, kita deketin biar enak dengan ini ya. Kita masuk ke mana? Kita masuk ke bootstrapformbuilder.com. Nah, ini kita sesuaikan kolomnya. Yang pertama yang kita buat kode prodi ya. Ingat kolom-kolom yang tidak otomatis yang kita buatkan kolomnya ya. Oke, nah ini sudah ada satu ya, tapi bukan nama kolomnya. Maka kita klik saja pada editornya, sehingga pada bagian edit fieldnya kita paste. Kalau title itu untuk judul ini boleh pakai spasi, tapi untuk name dan unique ID-nya biarkan saja sesuai dengan nama kolomnya ya. Baik, oke, sudah. Kemudian kita cek juga di sini ternyata null ya. Null itu artinya non null ya. Non null itu artinya tidak boleh kosong, maka dia required field atau harus diisi ya. Saya supaya tidak lambat prosesnya, saya akan matikan ikonnya. Tapi kalau mau memperindah boleh. Saya nggak pakai icon. Kalau mau dikasih keterangan isi apa, contohnya boleh dikasih di placeholder. Oke, kita lanjut ke kolom berikutnya. Nama prodi saya copy aja. Kita buat baru add field. Add field di sini ada tersedia text field seperti yang tadi. Text area kalau alamat atau data yang banyak, baris beberapa baris ya. Select kalau dia ada pilihan seperti ini ya. Nah, ini select namanya. Ada juga pilihan yang muncul bulat ya. Yang biasanya dikit pilihannya seperti jenis kelamin, golongan darah ya. Kalau checkbox ini pilihan juga, tapi dia lebih dari satu dan sedikit tampilan data pilihannya. Oke, kalau banyak saya sarankan pakai select ya. Baik select dengan tipe checkbox ataupun select dengan tipe radio button ya. Oke, baik. Kita tambah kolom baru karena nama cuma text field. Kita pastekan hasil kita tadi. Ini boleh pakai spasi dan ini tidak usah ya. Dan tadi kita cek di sini juga masih non null ya. Non null berarti wajib isi. Selesai. Kemudian tombol submitnya kalau mau diganti bisa diatur di form setting, sehingga tulisan titelnya bisa diganti dengan bukan submit ya, menjadi simpan walaupun namanya adalah submit ya. Nah, selesai. Kodenya di mana Pak? Kodenya kita ambil di kode ya. Nah, disinilah kita ambil dari kolom, dari tag /forum, dari tag forum sampai ke bawah ada /forum. Ini kita copy atau Ctrl C. Kembali ke file manajernya, kita paste di baris antara yang kosong tadi ya, 14 tadi. Oke, alhamdulillah sudah masuk ya. Nah, selesai. Ini kita simpan dulu ya, kemudian baru kita hubungkan forumnya. Oke, kembali kalau lupa kita boleh close dulu. Kita lihat bagian input prodi tadi. Ya, di sini ada variabel submit yang dikirim dengan metode post dan ada variabel kode prodi. Tadi sudah tadi ya. Oke, jika yang mengirimnya dengan metode post ya. Baik, kita buka lagi forum input prodi tadi. Ya, maka kita atur dulu forumnya. Metodenya adalah post dan actionnya adalah nama API-nya tadi. Dan
nama API-nya input_prodi.php. Nah, kalau dia di URL lain atau di beda server, maka di sini tambahkan URL. Misalnya di HTTP apa ya? Baik, misalnya HTTP website ya, web.com/wisuda/ ini misalnya. Nah, ini kalau dia ada di tempat lain ya, ada di server lain, oke, yang tidak sama. Oke, nah karena dia satu tempat, maka ini kita buat dia seperti ini. Oke, nah udah selesai. Nah, ini variabel submit udah dikirim. Nah, kalau ada tokenizing, biasanya masukkan di sini dengan value. Value tokennya apa? Ini biasanya kalau dia menggunakan token, pengamanannya dengan token. Jadi kita masukkan tokennya ini baik sudah dienkripsi atau belum ya. Baik, itu kira-kira kalau pengamanannya. Baik, kita akan simpan ini dalam kondisi standar ini ya. Save. Oke, kita coba tes. Kita coba tes. Gimana ngetesnya, Pak? Oke, kita lihat di sini ada mobile system. Ini nama websitenya ya. Oke, kita copy. Kita buka tab baru atau di browser baru boleh. Kita paste dengan nama file tadi apa? Form input_prodi.php. Baik, untuk teman-teman yang mau dapat codingnya ini semua, silakan untuk persamaan belajar masuk ke GitHub saya ya. github.com Hariwitriyono Simwisuda ya. Nah, ini silakan download di sini. Ini sudah ada forum input periode ya. Input prodi ya, forum input prodi belum ada ya. Oke, kita masukin. Mudah-mudahan nanti bisa dimasukin, nanti ada di sana. Ini contohnya ada di sini ya. Nah, itu silakan. Nah, itu contoh dari yang ada. Baik, kita akan coba praktekkan di servernya. Pada penggunaan aplikasi yang kita buat di Infinity Free, karena kita menggunakan server gratis ya, ada kalanya memang tidak bisa sempurna karena rata-rata web service yang kita pakai itu ditolak sama mobile sama hostingnya, karena kita menggunakan hostingnya gratis. Maka kalau demikian kita bisa menggunakan service yang berbayar atau hosting yang berbayar. Contohnya kayak saya di idwebhost.com ya, atau di rumahweb.com, dan ini bukan vendor ya, bukan iklan ya, rumah web atau ini ya. Ini harusnya berterima kasih ke saya ya. Oke, itu yang berbayar ya, sehingga kita bisa dapat di sana. Oke. Tadi jangan lupa kalau mau mau mendapatkan coding dari aplikasi yang kita pelajari ini, silakan ke GitHub Wisuda tadi ya. Baik, kita praktekkan saja di server lokal kita. Maka aktifkan SAMPP ya dengan administrator ya, run administratornya klik kanan. Oke, kita jawab yes dan kita aktifkan. Maka silakan di download ya. Oke, kita pacekan, kita ini cobain ya. Nah, sudah selesai. Kemudian kita buat foldernya dengan explore ya. Oke, selanjutnya kita buka htdoc-nya, kemudian buat folder baru ya, di new folder. Kita kasih nama Wisuda. Oke. Kemudian ke GitHub kita tadi ya, ke GitHub kita tadi. Oke, ini tinggal di download saja yang ini ya. Oke, code download zip ya. Oke, kemudian dibuka zipnya. Ya, kita buka zipnya. Nah, ini kita ekstrak ya. Kita ekstrak, jadi kita copy semuanya, set. Ini kita ekstrak tuh ke folder yang tadi kita buat, c sampp htdoc simwisuda, apa wisuda ya, wisuda tadi ya. Nah, oke, kita okekan di sana. Iya. Ya. Oke, baik. Kita cek di foldernya sudah ada belum. Selesai. Kita kembali ke
website kita tadi ya. Oke, baik, kita kembali ke sana. Ya, di C sampai P htdoc wisuda tadi ya. Oke. Nah, ini dia filenya sudah ada ya. Nah, oke, baik. Di sini kita sudah jalankan. Kemudian tinggal membuat folder, membuat database-nya, mengimpor database-nya ya. Baik. Cara mengimpornya seperti ini. Kita kembali ke SAMPP-nya. Kita buka phpMyAdmin dengan klik admin, atau bisa juga pada browser kita panggil localhost phpMyAdmin ya. Selanjutnya kita ke new ini boleh, atau ke database ini boleh. Saya ke new. Kemudian kita ketik nama database-nya Wisudawan. Kalau nggak salah tadi nama SQL-nya apa ya, kita cek. SQL-nya Wisuda UMB, maka kita kasih nama database-nya Wisuda UMB, kita create. Tidak usah dibuat tabelnya, kita tinggal impor aja dari file SQL yang tadi kita sudah download ya. Oke, kita ada di nah tadi Wisuda ya, tadi di C sampai P htdoc ya. Wisuda ya. Oke, kita ambil SQL-nya ini, open, kemudian kita geser ke bawah, ada impor ya. Nah, tinggal diklik. Alhamdulillah, tabel-tabel yang kita buat sudah masuk ya. Di sini kita sudah ada struktur wisudawan ya, dengan password dan namanya. Kemudian juga ada program studi ya. Ini yang tadi kita buat ya. Forum inputnya. Oke, ini periode wisuda. Oke, nah bagaimana kalau kita sudah buat di tempat tadi Pak? Oke, kalau misalnya kita sudah buat file ini tadi ya, sementara di file kita belum ada forum input prodi, maka ini bisa, caranya bisa tinggal download saja boleh ya. Tinggal kita download filenya. Misalnya forum input prodi tadi ini belum ada ya, ini kita download ya. Oke, kita download. Kemudian setelah download ini kita pindahkan ya, kita pindahkan cut ya ke folder wisuda kita ya. Nah, sehingga ketika kita coba jalankan di localhost-nya, localhost nama folder kita tadi wisuda, kita akan dapatkan forum input prodi yang tadi kita buat ya. Nah, udah jadi ya. Nah, ini codingnya sama persis dengan yang tadi kita buat di sini ya, yang udah kita download tadi, yaitu sudah menggunakan ini ya, dan masuk ke, sudah menggunakan API-nya. Baik, kita coba. Untuk mencobanya sebelumnya kita cek dulu tadi input prodi, kita cek prodinya sudah ada belum. Oke, atau kita kosongin aja, ini ternyata sudah ada ya, ini kita kosongin sehingga 0 record ya. Kemudian juga periodenya kita coba kosongin. Oke, nah astagfirullah ya, salah hapus ya, drop. Oke. Oke, kita masukin lagi aja ya, hati-hati makanya ya, bukan drop ya. Oke, kita ambil kembali ya, ini untung belum ada isinya ya. Oke, kita jangan pilih drop ya, empty ya, kita empty program studi, kolomnya habis, juga empty periodenya ya. Oke ya, kolomnya juga kosong. Oke, kosong. Nah, baik, kita coba simpan, misalnya 55201 teknik informatika, simpan ya, sudah nyimpen, dan alhamdulillah di sini harusnya ketika kita buka sudah ada 5521. Oke, kita coba lagi ya, 54, ini kita coba refresh, 54201 sistem informasi, dan nyimpen juga, dan harusnya ketika kita refresh atau kita klik browse kembali sudah nyimpen. Alhamdulillah ini sudah menyimpan untuk penggunaan API
yaitu menyimpan rekodnya ya, menyimpan rekod. Sekarang kita mencoba API untuk menghapus rekod. Baik, API menghapus rekod kalau kita lihat di folder online dan folder lokal ya. Oke, folder lokal kita sudah ada. Oke, hapus prodi belum ada ya. Baik, saya sedikit mengulang. Hapus prodi belum ada ya. Baik, kita buat file baru saja. New dengan kalau nggak mau repot mengetik, kita ambil dari hapus wisudawan ya. Oke, ini kita copy ya. Kita copy, Ctrl C, kita buat foldernya dulu. Saya masuk select folder dulu. Oke, kita buat file baru. Hapus prodi belum ada. Hapus prodi, form hapus prodi ya. Anunya ya, API-nya dulu ya. Hapus prodi.php. Oke, kita paste, submit, connect sudah. Nah, ini bukan npm. Kita ambil kolomnya adalah kode prodi ya. Kolomnya adalah kode prodi. Kenapa dipakai kode prodi? Karena dia kunci primernya ya. Baik, kita paste di sini. Oke. Kemudian ini juga kode prodi ya. Oke, nah kalau ininya beda ya, beda. Kita menggunakan SQL-nya, SQL untuk hapus di prodi ya. Baik, kita ke SQL, masih ingat ya, tinggal ke delete ya. Oke, ini kita copy, tapi kita masukin dulu kode prodi kunci primernya. Oke, kita copy, Ctrl C, kita paste di sini, tinggal masukkan variabel postnya ya. Ya, oke. Alhamdulillah sudah masuk ya. Ini tinggal disimpan. Oke. Kembali kita buat UI untuk memanggil API ini ya. Baik, kita buat file baru kembali ya, form hapus prodi.php. Oke, ambilnya gimana? Kayak tadi ya, kita ke form battery school tadi ya. Nah, ini oke, atau bisa juga menggunakan form yang sama ya dengan tadi ya, di form input prodi. Ini kita beda dulu ya. Nah, ini ya sama dengan tadi ya. Kemudian kembali ngambil codingnya, tapi nggak semua karena kita cuma mengambil kita hanya mengambil kode prodi ya. Oke, hanya mengambil kode prodi kan, sama kayak tadi ya. Kita copy ya, kita letakkan di sini. Nah, tapi kita cuma mengambil kode prodi, nama prodi, ini nggak kita ambil ya. Buton downloadnya, buton submitnya aja. Kemudian penutupnya jangan lupa, penutupnya kita ambil di Bootstrap tadi bagian bawah ya, untuk penutup kontainer. Oke, selesai. Nah, ini adalah untuk form hapus prodi ya. Jadi dia akan mengambil itu, tinggal formnya kita metodenya tadi ya, jangan lupa metodenya post, kemudian actionnya. Nah, actionnya ini kita buat ke nama API-nya, hapus prodi.php. Oke. Nah, ini kita tutup titik 2, selesai, maka hapus prodi bisa hapus ya. Kita contohkan, ini tadi kita refresh dulu, hapus prodi, kita buka. Tadi sudah ada prodi 54201 ya. Oke, kita akan coba forum hapus prodi. Forum hapus prodi mana ya? Nah, ini. Oke, belum, judulnya belum diperbaiki. Oke, kita perbaiki judulnya.
hapus prodi. Ini kita buat juga. Sini sudah form hapus prodi. Oke, kita simpan, kita refresh kembali. Oke, nah kita masukkan 54201, harusnya dihapus, record sudah dihapus. Oke, kita cek. Ini masih ada karena belum di refresh. Oke, hilangnya. Nah, bagaimana kalau kita membuatnya ya? Membuat form hapusnya ini jadi satu dengan form input prodi, sehingga nanti ada tombol hapus ya. Baik, nah kalau kayak begitu kita buka form input tadi, input prodi. Nah, ini kita tinggal tambahkan button submit juga. Ya. Oke. Nah, tapi ketika ini bukan menyimpan, tapi kita menghapus. Kemudian form actionnya itu dibedain langsung ke API-nya ya. Form hapus prodi ya, hapus prodi.php ya. Nah, kayak begitu kita simpan. Nah, maka kalau kita pakai ini sekarang, kita refresh ya, ada tombol hapus. Tadi yang sebelum dihapus ada 55201 ya, 55201 kita hapus ya. Nah, ini nggak mau ya. Nah, kenapa? Itulah makanya nggak saya satukan, karena ini kan ada wajib ya. Ini boleh disamain atau kayak gini aja boleh untuk validasi ya. Kita hapus ya, record sudah dihapus, maka ini sekarang sudah hilang. Oke, nah itu ya, jadi kalau kita satukan nggak apa-apa, tapi dibedakan dengan ini, tapi ini sebagai nama prodinya untuk validasi yang mau dihapus apa ya. Nah, jadi jangan sampai ini. Nah, harusnya juga ada pertanyaan. Baik, kita coba simpan kembali teknik informatika. Oke ya, harusnya sudah masuk. Oke ya, kemudian kita masukin juga 54201 sistem informasi tadi, kita simpan juga. Oke ya, sudah duanya harusnya sudah masuk. Oke, nah sekarang kita buat supaya tombol hapusnya nggak langsung pencet ya. Maka tombol hapusnya ini kita buat JavaScript-nya on click ya. Klik sama dengan return confirm ya, ini ya, apakah yakin akan menghapus record ini. Oke ya, nah ini confirmnya, jadi di dalam nanti ada ada JavaScript-nya ya, Ctrl S. Baik, kita coba cek. Oke, sehingga ketika kita pakai 54201 sistem informasi mau dihapus, ada pertanyaan. Kalau batal nggak jadi dihapus. Kalau kita oke kan, maka dia terhapus ya. Oke, alhamdulillah, itulah salah satu API untuk proses hapus. Begitu juga untuk koreksi, silakan dibuat ya. Nah, bagaimana tentang penggunaan JSON-nya? Oke, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Sampai sini dulu jumpa kita. Sampai ketemu lagi pada pembahasan berikutnya mengenai yang lain lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.